Selamat malam Pak Heri. Suara saya terdengar ya Pak Heri ya? Selamat malam Pak Pur. Terdengar Pak? Oke, Jelas? mantap. Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Salam sehat. Berjumpa kembali dengan kita semua untuk belajar bersama. Terima kasih sudah join dan tetap semangat untuk terus mengembangkan diri. Ini adalah sesi yang kedua. Kita terus belajar agar keberadaan kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar bisa lebih bermanfaat, bisa lebih memberikan berkat, dan tentu itu akan memberikan kebahagiaan untuk kita sebagai pendidik, pengajar. Nah, pada malam hari ini, seperti yang sudah kita agendakan, kita akan belajar dengan mendalami satu tema, suatu topik yang menurut saya ini sangat relevan banget dengan tren pendidikan sekarang ini, dan ini juga menjadi bagian dari pedagogi Bapak Ibu teman-teman. Eh, Judulnya sebenarnya awalnya mengerikan sekali, ada kata pembusukan otak atau brain rot, sebuah strategi bagaimana menjadi guru yang tidak tergantikan oleh AI. Mungkin kita sering mendengar bahwa AI juga itu menjadi ancaman, tapi apakah memang sungguh-sungguh menjadi ancaman saja ataukah memberikan peluang? Nah, malam hari ini kita akan belajar dari narasumber yang saya sendiri sebagai pribadi mengenal cukup dekat karena beliau adalah guru saya. Beliau adalah Pak Heribertus Jani SSMA. Sedikit saya bisa menceritakan beliau yang masih sangat muda, tetapi pengalaman dan keilmuannya tidak diragukan kembali. Beliau adalah fasilitator sekolah penggerak yang dengan sangat aktif, sangat intensif melakukan pendampingan, melatih, sekaligus juga mengcoaching kepala sekolah dan guru sekolah penggerak angkatan kedua di wilayah Jakarta Barat 1. Beliau dalam kesehariannya adalah seorang dosen di Universitas Prasetya Mulia Jakarta. Nah, terkait dengan aktivitas beliau yang juga mencerminkan kompetensi keilmuan dan juga kedalaman refleksinya, beliau ini sangat aktif di media massa populer yang menerbitkan banyak sekali artikel. Saya akan bacakan artikel-artikel yang pernah dipublish, yang pernah diterbitkan, dan masih banyak lagi, saya nggak akan bacakan semua. Yang pertama, etika akademik di tengah badai AI. Wah, pesan Sam Altman, siapa ini? Nanti kita bisa diskusi. Bagi pendidikan Indonesia. Yang ketiga, belajar mendalam dengan otak busuk. Wah, mengerikan sekali. Belajar mendalam ini kan deep learning dengan otak busuk. Teman-teman kalau misalkan tertarik, nanti bisa kita kasih aksesnya untuk mengakses artikel ini. Yang keempat, pendangkalan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kelima, menerjemahkan Pancasila ala kurikulum Merdeka. Nah, ini sebenarnya lebih lebih implementatif terkait dengan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keenam, kurikulum yang mendewasakan itu seperti apa? Ketujuh, kalau saja kita punya pelajaran logika. Wah, ini berlatar belakang filsafat. Dan kedelapan, etika dan idealisme berbangsa dan bernegara, dan masih banyak artikel lagi. Nah, artikel yang akan terbit kita bisa tunggu nanti adalah anak nakal ke barak militer. Apa perlu sih? Ini anak nakal. Kalau guru yang tidak berkembang, perlu nggak dibawa ke barak militer? Nah, nanti kita diskusikan, nanti saya akan beri ruang kepada kita untuk diskusi yang nanti akan dipandu oleh Bu Eka. Nah, baiklah Bapak Ibu teman-teman, kita mungkin baik mengawali sesi ini dengan berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing agar waktu ke depan ini sungguh menjadi waktu yang sangat istimewa. Semua peralatan kita diberkati dan mendapatkan kelancaran. Kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Pak Heribertus Jani yang terhormat dan yang sangat kami idolakan. Kami memberikan ruang seluas-luasnya kepada Pak Heri 1 jam ke depan. Jika presentasi
kurang dari 1 jam atau 60 menit bisa digunakan untuk tanya jawab. Pada Pak Eri, monggo Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Pur untuk kesempatan. Suara saya jelas ya Pak Pur ya? Mantap. Oke Bapak Ibu, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya untuk kita semua. Gitu. Senang sekali ya Bapak Ibu, saya diberi kesempatan oleh penyelenggara webinar kita ini untuk sharing di ruang ini gitu. Ya, meskipun saya sendiri sebenarnya eh, ragu juga gitu ya dengan kemampuan yang saya miliki, tapi saya kira ini menjadi tempat kita belajar bersama gitu ya. Jadi saya senang bahwa nanti apa yang saya tahu dilengkapi oleh apa yang Bapak Ibu tahu gitu. Apa yang saya tahu saya melengkapi apa yang Bapak Ibu mungkin belum tahu. Jadi eh, kita di sini untuk belajar bersama gitu. Jadi saya tidak menempatkan diri sebagai narasumber yang ahli, tapi saya hanya menunjukkan apa sih yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan kita sekarang ini. Lalu saya juga tidak menyediakan solusi yang siap pakai gitu ya. Semacam tutorial membuat nasi goreng gitu, saya tidak memberikan seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa pulang untuk merefleksikan sendiri gitu. Jadi kalaupun ada pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya jawab, kalau enggak ya nanti kita diskusikan secara bersama-sama gitu. Uh, saya akan share screen Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dilihat. Sudah terlihat Bapak Ibu? Aman, mantap. Udah ya? Ya, Oke. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pur, ini judul dari diskusi kita malam ini atau sharing kita malam ini, guru di tengah ancaman brain rot gitu ya. Jadi istilah brain rot ini saya nggak tahu apakah itu familiar di telinga Bapak Ibu, udah tahu cukup mendalam atau seperti apa. Nanti saya coba ngecek nanti di Mentimeter ya Bapak Ibu, uh, supaya kita tahu nanti arahnya kemana nih kita diskusinya. Kalau udah tahu berarti apa yang perlu kita perdalam gitu. Kalau belum tahu nanti bagaimana yang kita perlu perkenalkan. Jadi saya siapkan di sini link atau barcode yang bisa kita scan uh, untuk mengisi semacam survei kecil lah gitu. Silakan Bapak Ibu. Saya lihat dulu hasilnya Bapak Ibu ya.
Oke, saya udah dapat hasilnya, ada eh, baru 20 orang yang ngisi, 19 orang. Apakah masih mau mengisi Bapak Ibu, atau anggap saja ini gambaran dari keseluruhan yang masuk di sini ya? Oke, ini ya hasilnya ya, Bapak Ibu. Bisa dilihat Pak Pur? Oh, bisa Pak, bisa. Oke, jadi ada 19 orang ya. Apakah Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah brain rot? Ada 7 yang sudah familiar gitu. Lalu ada 12 yang belum gitu. Ya, saya nggak tahu ya ini apakah ada kesulitan untuk ngisi atau ada kendala lain gitu. Kemudian, nah, kata apa yang menurut Bapak Ibu cocok untuk menggambarkan fenomena brain rot setelah mengetahui fenomena brain rot? Nah, ada yang bilang penurunan kemampuan otak, ada yang bilang belum memahami tentang brain rot, malas berpikir. Wah, ini ada yang tulis optimis, penasaran, khawatir, oke, terkejut, ya, seram. Sejauh yang Ibu Bapak tahu, apa penyebab? Ya, banyak konsumsi online, kebiasaan bermedsos, penurunan fungsi kognitif, lalu apalagi nih? Sering-sering sosmed, ya. Oke, sepertinya apakah masih ada yang masuk? Oh, ada 13, sudah 13 orang yang yang menjawab belum, ya. Oke, anggap saja kalau kita lihat di sini 50% ya yang udah tahu, kalau kita memakai 20 orang ini sebagai gambaran, katakan gambaran untuk mewakili 50 peserta yang hadir di sini, separuhnya belum belum memahami, mungkin udah dengar ya istilah brain rot ini tapi belum memahami secara dalam gitu. Nah, itulah yang sama-sama kita diskusikan pada malam hari ini dalam forum ini Bapak Ibu. Oke, saya kembali ke slide. Oke, nah, belum bisa ini ya, belum bisa full screen. Udah full screen belum ya Pak Pur? Belum Pak, Oh, belum ya. belum slideshow. Oh, ya udah, mudah-mudahan udah. Udah. Oke, baik. Saya mulai dengan ini Bapak Ibu. Tadi kan kita udah mengakui bahwa ada, ya katakan ada separuh yang belum memahami brain rot secara mendalam, ada yang udah hanya dengar, lalu dengar sepintas mungkin, lalu ada juga yang sudah mengetahui penyebabnya. Uh, dan kita akan mendiskusikan lebih lanjut gitu apa yang sudah kita ketahui atau yang belum kita ketahui tersebut. Nah, kita mulai dengan ini Bapak Ibu. Ini ada nama Kaisar Hirohito. Ini mungkin ini cerita udah klasik, udah lama, udah melegenda. Cerita tentang Kaisar Hirohito yang ada di Jepang, ketika yang berkuasa di Jepang ketika terjadi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki gitu. Ketika dua kota itu dibom oleh tentara sekutu, hal pertama yang ditanyakan oleh Kaisar Hirohito kepada uh, orang-orang Jepang ketika itu adalah berapa jumlah guru yang tersisa gitu. Jadi pertanyaannya bukan berapa amunisi, berapa senjata, berapa pesawat tempur yang kita punya untuk melawan, tetapi yang ditanyakan Kaisar Hirohito, berapa jumlah guru yang tersisa. Nah, ini pertanyaan ini sangat dalam, Ibu Bapak. Ya. Ini menggambarkan bahwa peran guru itu sangat penting, ya minimal ya dalam konteks peradaban
Jepang gitu ya. Saya kira untuk Indonesia dan dimanapun posisi ini sangat penting ya. Kenapa kenapa guru diandalkan ya? Karena guru itu punya 4 senjata. Kali lalu bulan lalu Pak Pur sudah menjelaskan eh, apa namanya kompetensi pedagogik ya. Lalu hari ini kita coba coba menyentuh semuanya ya dalam kaitan dengan brain rot. Ini senjata yang dimiliki oleh guru sehingga dalam keadaan terpuruk guru itu sangat dibutuhkan ya seperti yang terjadi dalam kisah Kaisar Hirohito di slide sebelumnya tadi ya. Jadi guru itu punya 4 senjata. Yang pertama itu senjata pedagogik ya bagaimana ia ia menyampaikan ilmu pengetahuan itu kepada para siswanya. Lalu kompetensi kepribadian, bagaimana itu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi obor di tengah masyarakat. Kemudian kompetensi sosial, bagaimana berelasi sosial dengan lingkungan sekitar, ya dengan guru, dengan murid, dengan semua orang. Lalu kompetensi profesional, ya karena guru itu bertanggung jawab besar terhadap peradaban sebuah bangsa, maka dia mesti profesional. Kita tidak bisa mengharapkan guru yang abal-abal gitu atau guru yang menjadikan itu sebagai pekerjaan sambilan atau nyambi gitu. Jadi kita butuhkan guru yang profesional. Inilah dasar kenapa guru itu menjadi fondasi yang sangat besar, fondasi yang sangat penting dalam situasi apapun ya, termasuk ketika negara Jepang misalnya mengalami kehancuran. Nah, pertanyaan refleksi berikutnya, bagaimana bisa kompeten ya di zaman ini, Bapak Ibu? Bagaimana bisa memiliki 4 kompetensi tadi kalau kita bertemu dengan masalah seperti ini sekarang? Anyway, gambar ini saya ambil dari saya meminta ChatGPT untuk bikin, Ibu Bapak. Saya masukkan prompternya itu, tolong buatkan gambar atau ilustrasi seorang guru yang sedang dililit oleh media sosial gitu. Maka dia memberikan gambar ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini di luar rencana saya. Kenapa yang muncul adalah ibu guru, bukan bapak guru. Lalu kenapa dia memegang buku matematika, bukan buku bahasa Indonesia, buku IPA dan lain sebagainya. Itu ChatGPT yang ngatur ya. Saya tidak intervensi sampai ke sana. Saya hanya memberikan suruhan buatlah buatlah satu ilustrasi mengenai seorang guru yang mengalami ketidakberdayaan karena dililit oleh atau diselimuti oleh kekuatan media sosial. Jadi bagaimana bisa kompeten kalau situasinya seperti ini? Nah, ini ada satu penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang akademisi di Thailand gitu. Saya sengaja mengangkat salah satu temuan ini ya karena di Indonesia belum banyak penelitian tentang ini ya. Saya cari di Google Scholar, saya salah satunya saya temukan ini lalu saya coba tampilkan di sini. Nah, sumber dari artikel ini 15 artikel ilmiah dari Web Science dan Google Scholar itu dia melakukan literatur review sebenarnya. Lalu hasilnya apa? Dalam 15 artikel tersebut dalam rentang ada pendidik yang rentan kecanduan internet itu 5,2 sampai 35%. Nah, kita lihat ini angka yang relatif tidak terlalu gede Bapak Ibu ya, tetapi nanti kita lihat konteksnya. Lalu keterbatasan artikel ini, penelitian tentang kecanduan guru pada internet masih kurang. Yang selama ini banyak diteliti itu masih seputar kecanduan siswa pada internet atau pada media sosial. Sedangkan yang subjek penelitiannya itu adalah para guru itu masih belum terlalu banyak gitu. Jadi karena itu kita jangan dulu senang nih karena 5,2% sampai 35% ini. Lalu yang kedua, saya cek juga di artikel ini penelitian yang terjadi di Indonesia itu bahkan nggak ada di dalam artikel ini. Jadi ini tidak menggambarkan situasi yang ada di Indonesia. Bisa jadi hasilnya akan naik kalau
penelitian yang terjadi di Indonesia juga dimasukkan di sini gitu ya. Jadi ini hanya gambaran bahwa kecanduan internet di kalangan pendidik itu suatu hal yang real, yang nyata terjadi saat ini gitu. Nah, ini konteks Indonesia Bapak Ibu. Konteks Indonesia saya bagi atas dua, konteks umum Indonesia lalu ada konteks khusus ya. Nah, konteks umumnya apa? Indonesia itu salah satu negara pengguna media sosial terbesar di dunia. Ya ada yang menduduki empat besar sekarang kan ya. Yang pertama itu China. China itu punya media sosial meskipun mereka dibatasi oleh pemerintah, tapi mereka punya media sosial versi mereka sendiri ya. Ada Instagram versi China, ada TikTok versi China gitu. Uh, Mereka itu pengguna terbesar. Lalu yang kedua itu ada India, lalu ada Amerika Serikat dan Indonesia gitu. Nah, berapa jumlah eh, pengguna internet di Indonesia atau yang memiliki medsos aktif ya di Indonesia itu per Januari 2025 itu ada 143 juta pengguna ya, sama dengan lebih separuh dari jumlah penduduk Indonesia itu 50,2%. Nah ini rinciannya yang aktif di YouTube itu ada 143 juta orang, lalu Facebook itu 122 juta, Instagram itu 103 juta, TikTok itu 108 juta. Ini data Januari 2025 Bapak Ibu. Dalam 4 atau 5 bulan terakhir bisa jadi angkanya udah naik ya. Nah, berdasarkan tingkat usia, ini siapa nih yang banyak terlibat dalam media sosial atau dalam internet? Kalau kita lihat di sini, ini saya ambil dari Kompas, yang paling banyak itu adalah 93%, 93,17% itu milenial, kelahiran 81 sampai 1996. Saya nggak tahu ya, kita yang hadir di sini mayoritas milenial atau Gen Z, atau kita masuk kategori mana ya. Tapi yang paling banyak di dalam data ini itu milenial. Lalu yang kedua kita lihat di situ Gen Z. Ya, Gen Z itu 87,02% ya. Di sini juga pasti ada Bapak Ibu guru yang masih Gen Z kelahiran 97 sampai 2012. Lalu yang ketiga itu kita lihat Gen X ya, lahir 65 sampai tahun 80. Bisa jadi di sini juga ada Bapak Ibu yang di rentang usia tersebut ya. Jadi yang mau dikatakan bahwa hampir semua lapisan usia itu terlibat dalam penggunaan internet, terutama media sosial di Indonesia. Itu konteksnya. Nah, setelah konteks umum, Bapak Ibu, kita ke konteks khusus ya. Konteks umum tadi ya bahwa kita sebagai negara, salah satu negara yang aktif di media sosial, sedangkan konteks khususnya kita ngomong tentang guru ya. Jadi saya di sini ngambil dua tulisan yang pernah diterbitkan di Kompas. Ini tulisannya salah seorang guru ya, kalau nggak salah Pak Iman ini. Lalu ada satu juga guru juga yang tulis, Bu Ratna. Jadi artikel berjudul Guru Badut ini sempat viral ya, ramai dibicarakan gitu ya. Jadi satunya guru badut, satunya guru dan media sosial, antara manfaat atau mudarat. Kalau kita lihat latar belakang dari kedua tulisan ini, Ibu Bapak, intensitas guru untuk masuk ke dalam media sosial itu, ya kita tidak mempersalahkan kurikulum merdeka, tetapi salah satu pintu masuknya itu adalah waktu pemerintah atau Kementerian Pendidikan meminta kita untuk berbagi praktik baik gitu ya. Kita memang punya PMM untuk berbagi praktik baik ya, tapi memungkinkan juga kita membagi karya-karya kita melalui media sosial, dan dari sanalah munculnya apa yang disebut sebagai istilah guru badut di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu sempat baca ini, guru badut itu guru yang joget-joget di depan kamera, guru yang apa namanya
eh, bertindak atau berkelakuan sesuai dengan keinginan netizen ya. Oke, jadi terjadi apa yang saya menyebutnya kebablasan ya ketika guru masuk ke media sosial dan membagikan apa namanya situasi ketika dia mengajar, konten-konten ketika dia melakukan kegiatan dengan siswanya, itu kemudian terjebak dalam algoritma media sosial gitu ya. Jadi ya jatuh-jatuhnya yang dilayani oleh para guru adalah keinginan orang-orang di media sosial ya. Yang menjadi tuannya saat itu adalah engagement di media sosial, bukan siswa yang ada di depan mukanya gitu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa semua yang membagikan karya di media sosial seperti itu, tetapi sebagian besar guru yang membagikan karyanya di media sosial pada akhirnya jatuh dalam godaan untuk mengikuti hukum media sosial ya. Semakin unik, semakin aneh, semakin viral gitu. Jadi kalau mau terkenal buat konten yang konyol, kocak ya, tanpa peduli apakah itu berguna untuk para siswa atau enggak, yang penting viral. Ini latar belakang sehingga munculnya beberapa tulisan ini. Nah, ini yang saya sebut tadi, guru masuk dalam jerat media sosial, Bapak Ibu. Ya. Uh, ini juga saya minta ChatGPT untuk membuat ilustrasi ini gitu. Saya membuat prompternya, tolong buatkan apa namanya fenomena guru terlalu terlibat dalam media sosial di zaman sekarang sambil mengabaikan siswa. Maka yang muncul seperti ini. Ya. Jadi perilaku kita sebagai pengguna media sosial sebenarnya sudah dibaca gitu oleh mesin seperti ChatGPT ya, sehingga ketika kita memberikan apa namanya suruhan atau perintah, dia dengan cepat menciptakan apa gambar seperti ini sesuai dengan konteks yang kita mau gitu ya. Jadi di sini ada suatu ibu guru, kalau dia bilang Bismillah semoga dapat likes ya gitu. Jadi tujuannya supaya semakin viral di media sosial, lalu di belakangnya ada siswa yang diabaikan gitu. Ini mungkin berlebihan, tetapi realitas seperti ini ada, Bapak Ibu ya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu nggak ada, tapi di tempat lain ada ya. Kebetulan saya seorang pengamat pendidikan, saya banyak mengamati hal-hal seperti ini ya di berbagai platform media sosial ya. Nah, di tengah fenomena seperti ini Bapak Ibu, tiba-tiba di akhir tahun 2024 kemarin muncul nih istilah brain rot ya. Siapa yang pertama kali menyebut istilah ini? Sebenarnya ini hasil temuan dari penerbit Universitas Oxford ya. Jadi atau Oxford University Press, dia melakukan survei secara online gitu ya. Dia tanya ke para pengguna internet yang berbahasa Inggris, kira-kira kata apa yang cocok untuk menggambarkan perasaan, menggambarkan situasi batin saat ini gitu. Diberi 5 kata. Ternyata kata brain rot ini atau frasa brain rot ini mendapatkan pilihan yang paling banyak. Ada 37.000 orang yang menyebut kata ini gitu untuk melukiskan suasana hatinya. Di Indonesia, seingat saya Kompas yang pertama kali atau ya itu yang saya ikuti, Kompas yang memberitakan ini dengan membuat judulnya Selamat Datang di Era Brain Rot ya, atau Selamat Datang di Era Pembusukan Otak. Oke, nah brain rot ini sendiri kalau Bapak Ibu pernah baca sejarahnya atau ceritanya, ini muncul sebenarnya di abad ke-19 ya, tahun 1854 kalau nggak salah. Itu ada seorang penulis yang sudah mengungkapkan bahwa ada satu kebiasaan masyarakat di zaman itu yang cenderung menyederhanakan konsep-konsep yang kompleks gitu. Jadi hal-hal yang kompleks dibuat terlalu remeh gitu. Akhirnya yang kompleks itu seakan-akan nggak punya nilainya lagi ya, karena
diremehin ya, atau dibuat terlalu sederhana, direduksi gitu. Ya. Ternyata di abad ke-21 ini istilah tersebut dipakai lagi gitu untuk menggambarkan uh, situasi di mana orang mulai kayak apa namanya, menggampangkan segala hal gitu ya, tidak mau berpikir sulit ya. Nah, apa persisnya definisi dari brain rot ini? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Bentar ya. Yang nggak bergerak ya. Iya, belum pindah slide, Pak. Belum ya? Bentar Pak. Oh udah. Nah ini apakah udah terlihat Pak Pur? Udah, aman. Udah. Oke, ini saya ambil dari New York Times ya. Brain rot itu dia tulis di sini Oxford 2024 Word of the Year ya, sering digunakan oleh orang-orang muda di sosial media untuk melukiskan atau untuk menggambarkan kemunduran atau apa namanya, eh, kemerosotan kondisi mental gitu ya. Ya, kemerosotan kondisi mental akibat konsumsi berlebihan konten daring yang remeh atau receh dan tidak menantang. Jadi sekali lagi, brain rot itu kemerosotan kondisi mental dan intelektual seseorang akibat konsumsi berlebihan konten daring yang remeh atau receh dan tidak menantang. Nah, Newport Institute, ya pusat perawatan kesehatan mental di Amerika Serikat, itu mengatakan pembusukan otak itu adalah kelesuan kondisi mental yang mengurangi rentang perhatian dan penurunan fungsi kognitif akibat penggunaan gawai secara berlebihan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ibu Bapak di awal tadi, bahwa penyebabnya itu ya, gawai ya, penyebabnya HP atau terutama media sosial yang dipakai secara berlebihan. Ya. Pembusukan otak itu bisa muncul dalam sejumlah perilaku. Ya, jadi ini indikatornya yang bisa kita amati ya. Yang pertama ini berdasarkan penelitian ya Ibu apa? Bermain video game secara kompulsif. Kompulsif itu artinya secara spontan. Orang tidak berencana untuk main game, tapi begitu ada waktu dia pasti langsung main game ya. Jadi mungkin anak-anak sekarang bilang lengah dikit game gitu. Jadi itu yang terjadi secara kompulsif. Jadi kayak kita dikendalikan oleh apa yang ada di tangan kita, bukan otak lagi yang memandu kita untuk mengambil keputusan, tetapi jari-jari kita yang lebih dulu mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu ya, dalam hal ini untuk main game. Saya yakin di sini nggak ada lah Bapak Ibu yang kompulsif seperti itu ya. Lalu yang kedua, ada apa yang disebut sebagai zombie scrolling ya, berselancar di dunia maya tanpa tujuan, kayak zombie yang jalan gak ada tujuan gitu loh ya. Jadi ya ini saya juga sering mengalami hal seperti ini ya. Barangkali Bapak Ibu juga pernah mengalami situasi ini, berselancar tanpa tujuan, pokoknya pegang HP hanya untuk nge-scroll doang ya, tanpa tujuan. Kemudian ada doom scroll atau doom scrolling, pencarian informasi atau berita negatif secara terus-menerus meski sadar informasi itu mengganggu. Ada orang yang suka mencari berita-berita yang sensasional gitu ya. Berita-berita yang bikin dia senang sesaat gitu. Meskipun dia tahu itu mengganggu. Artinya jam tidurnya berkurang, ya, tidak bisa fokus, tetapi dia selalu melakukan itu. Ya, itu namanya doom scrolling. Mencari informasi atau berita negatif secara terus-menerus meskipun dia tahu bahwa itu mengganggu. Lalu yang berikut, ingin terus-menerus mengecek media sosial dan gelisah saat akan menghentikannya. Ya. Nah, ini juga ya, jadi ini sudah banyak atau dialami oleh banyak orang gitu ya. Ingin ngecek media sosial terus-menerus,
Tapi ketika dia coba berhenti, dia menjadi gelisah gitu. Dan ketika gelisah pasti ya pengen ngecek lagi. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa bikin otak busuk? Ya, oke. Ini saya ngomong secara spesifik untuk dengan konteks Indonesia gitu. Media sosial kita, Ibu Bapak, penuh dengan konten-konten receh yang tidak memacu untuk bernalar. Ya, ya benar bahwa kita ngakak, kita ketawa, ya kita bergembira, kita senang gitu setelah menonton konten tertentu. Tapi itu sebenarnya tidak memacu kita untuk bernalar. Ya banyak banget ya. Kalau kita sebutkan contoh pasti bahkan 1-2 menit sebelum kita ngikutin kegiatan ini pasti ada konten receh yang kita nikmati gitu. Ya memacu kita untuk tidak memacu kita untuk bernalar. Lalu medsos itu candu, Ibu Bapak. Ya, kenapa bikin candu? Karena ia memompa ini secara saintifik ya. Ia memompa zat dopamin itu dari dalam otak yang menimbulkan kesenangan instan. Ya, zat dopamin ini muncul ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas positif ya. Kalau kita berolahraga misalnya dia akan memproduksi zat dopamin sehingga orang akan senang. Juga ketika kita menikmati sesuatu yang kita sukai ya. Misalnya tadi ya konten-konten yang membuat kita tertawa, yang membuat kita senang gitu. Nah, banjir dopamin ini yang kemudian bikin orang ketagihan ya. Karena kita selalu nonton hal-hal yang bikin kita senang secara instan, maka dopamin itu makin banyak terproduksi dan itu yang membuat kita susah untuk berhenti. Ya, ini ada sumber jurnal yang saya cantumkan di sini. Kalau ada yang mau mendalami lebih dalam ya bisa lihat ke Nature Neuroscience ini. Lalu yang berikut, rata-rata pengguna medsos masyarakat Indonesia, penggunaan medsos lebih dari 3 jam sehari. Ya. Ini ada banyak sumber yang sudah mengatakan atau sudah membuktikan ini. Lebih dari 3 jam dalam sehari itu cukup lama, Bapak Ibu. Lebih dari 3 jam artinya minimal minimal 100 152 juta orang, sorry, ya 48 juta orang tadi itu minimal dalam sehari mereka ke media sosial itu mengakses media sosial itu 3 jam. Jadi Bapak Ibu bisa bisa ngecek diri sendiri dalam satu hari itu kira-kira berapa. Lalu muncul fenomena yang disebut sebagai infinite scroll ya. Jadi scroll yang tidak ada batasnya ya. Jadi scroll terus menerus tanpa batas ya, bahkan tanpa tujuan sama sekali. Oke. Oh dia nge-lag lagi. Oh ya. Nah, secara saintifik bisa dijelaskan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saya bukan ahli kesehatan tapi saya membaca jurnal yang tadi saya sebutkan di atas. Konsumsi intens konten-konten receh bisa mengubah struktur prefrontal cortex, yaitu itu bagian dari otak itu yang berfungsi untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan regulasi emosi ya. Jadi ketika kita intens mengakses media sosial, prefrontal ini akan terganggu ya. Di bagian regulasi emosi tadi muncul apa namanya tindakan-tindakan impulsif ya, spontan gitu ya, karena regulasi emosinya udah tidak berfungsi secara baik gitu. Jadi yang muncul kemudian adalah tindakan-tindakan yang tiba-tiba, yang impulsif, yang spontan. Gejalanya itu mirip ketika orang mengalami radang otak yang disebabkan oleh virus. Jadi ini sangat serius ya, Bapak Ibu, gejalanya ya. Jadi apa yang dialami oleh orang yang kecanduan media sosial itu gejalanya mirip dengan orang yang mengalami radang otak oleh virus. Nah, apa efeknya? Kita lihat bersama di sini ada efek langsung, ada efek lanjutan. Ya, efek langsungnya ini saya baca dari berbagai sumber. Kita
susah konsentrasi, ya, susah konsentrasi. Jadi karena bagian otak kita tadi yang bagian untuk pengambilan keputusan, untuk berpikir itu susah apa namanya mengalami gangguan, maka kita tidak bisa berkonsentrasi. Lalu ini juga berkaitan dengan konten-konten yang kita akses gitu, yang relatif apa durasinya pendek-pendek, kita akan susah berkonsentrasi untuk sesuatu yang durasinya lebih panjang gitu. Mungkin konsentrasi kita hanya kalau 2021 itu saya baca satu penelitian 2021 tingkat konsentrasi kita itu ada di 47 detik. Artinya setelah 47 detik baru kita mulai kehilangan konsentrasi. Sekarang di 2025 saya baca terakhir itu udah 21 detik. Ya. Artinya setiap 21 detik orang udah mulai nggak betah. Ya. Nanti kita Bapak Ibu bisa cek lebih lanjut ya. Lalu yang berikut tidak bisa berpikir mendalam atau tidak bisa berpikir analitis. Ya, karena gangguan otak tadi atau juga karena ya kita menikmati konten-konten receh yang tidak tidak membuat kita untuk bernalar gitu ya. Jadi kita dengan cepat mendapatkan apa namanya dengan begitu instan mendapatkan klimaks dari suatu konten tertentu gitu ya. Tiba-tiba dalam 30 detik udah dapat endingnya ya. Nah, itu yang kemudian membuat orang tidak bisa berpikir secara mendalam ya, secara analitis karena yang kita lihat hanya permukaan. Lalu orang menjadi tidak sabaran, ya cenderung impulsif, ya tadi karena gangguan gangguan kontrol emosi. Lalu susah menata gagasan. Nah, ini karena apa? Karena orang terbiasa lompat sana lompat sini gitu ya. Algoritma media sosial itu apalagi TikTok ya itu yang saya amati sangat random ya. Kita melihat tutorial tutorial untuk menanam cabai misalnya ya atau menanam mangga gitu. Kita scroll ke bawah tiba-tiba tutorial untuk memerah susu sapi gitu. Kita scroll lagi, kita berhadapan dengan artis yang takut kucing gitu ya. Sehingga yang terjadi dalam otak kita itu adalah terjadi lompatan-lompatan gitu. Jadi tidak tidak akhirnya kemudian pengaruhnya kepada kita lah kita tidak bisa menata gagasan itu secara runut karena sering lompat sana lompat sini gitu. Itu secara secara tidak sadar otak kita juga akan seperti itu. Lalu susah mengurai masalah kompleks ya. Jadi ada begitu banyak masalah yang sebenarnya bisa kita pecahkan tetapi tidak bisa kita pecahkan karena kita nggak tahu ini akar masalahnya yang mana ya, faktor penyebabnya yang mana, lalu faktor hanya faktor luar yang tidak menentukan itu yang mana. Kita tidak bisa mengurai masalah kompleks atau tidak bisa membuat masalah-masalah yang kompleks itu menjadi terurai secara kecil berdasarkan bagian-bagiannya ya. Nah, efek lanjutannya Bapak Ibu, orang menjadi antisosial ya. Ketika ini sangat-sangat kita hanya perlu logika sederhana untuk melihat ini bahwa ketika orang fokus dengan media sosialnya, fokus dengan gadgetnya, pasti dia tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain dan pada titik yang paling ekstrem dia menjadi anti terhadap lingkungan sosial. Lalu efek lanjutan yang lain ada yang mengajar ala one man show ya. Jadi ini juga banyak saya temukan dalam literatur. Jadi ketika orang menggunakan media sosial untuk menunjukkan aktivitasnya saat mengajar, dia itu kemudian terlalu banyak berperan atau terlalu banyak berbicara sendiri di depan kamera, ya. Kemudian dia mengabaikan interaksi dengan para siswa. Kalaupun ada interaksi, biasanya itu disetting gitu. Misalnya Bu Eka bilang, nanti kalau Bu Eka tanya gini, kamu jawabnya begini ya. Oke Bu, latihan gitu, dibuat latihan dulu, lalu setelah itu dinyalakan kameranya gitu. Jadi interaksi itu lebih bersifat artifisial ya, bukan yang benar-benar natural terjadi. Ya.
lalu cenderung untuk ngomong sendiri di depan kamera tanpa mempedulikan interaksi. Yang berikut, fokus ngejar popularitas. Nah, ada nih guru yang kejar popularitas, dan ya saya tambahkan di sini dan cuan gitu. Ketika dia menjadi populer di media sosial, kemudian ternyata itu bisa dimonetisasi gitu. Dan kemudian ternyata konten-konten saya itu bisa mendatangkan duit, mendatangkan cuan. Maka fokusnya kemudian geser ya, dari tadinya fokus ke siswa, kemudian fokus ke netizen dengan apa namanya, harapan akan mendapatkan penghasilan dari situ. Ya. Ini bahaya. Kemudian dia akan berhenti belajar. Kenapa berhenti belajar? Karena yang dia mau akomodasi hanya apa yang menjadi permintaan netizen, ya gitu. Kalau netizen bilang, Bu atau Pak, coba ngajarnya ini dong, deketin kamera ke wajah gitu, itu lebih bagus, maka dia akan berbuat seperti itu. Atau tolong agak dijauhin Pak, banyakin senyum gitu, maka dia akan mengikuti. Maka ketika itu terjadi, dia akan berhenti untuk belajar. Nah, kita sampai pada suatu tahap kemudian, ketika situasi yang serba karut marut seperti itu terjadi, datanglah apa yang kita sebut sebagai asisten-asisten baru ini ya. Di sini ada DeepSeek. DeepSeek kita tahu itu buatan China. Kemudian C-Space ini dikembangkan di India. Dia banyak membantu penelitian ilmiah gitu. Lalu ada ChatGPT. Tadi yang saya tulis di yang Pak Pur bacakan judul tulisan saya, ada nama Sam Altman tadi. Dia itu CEO-nya ChatGPT. Dia pernah ke Indonesia gitu. Maka saya pernah tulis artikel di Kompas ID mengenai kehadiran si Sam Altman ke Indonesia. Lalu diwawancara awak media, dan tanggapan atas wawancara tersebut saya tuliskan di Kompas gitu. Masih sangat muda ya. Dia itu termasuk milenial, bisa mengembangkan ChatGPT ini. Lalu ada Grok. Grok itu punyanya Elon Musk ya. Punyanya Elon Musk. Lalu ada Gemini, ini punyanya Google. Masih banyak lagi Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu lebih banyak tahu tentang keragaman dari perangkat-perangkat AI yang ada sekarang. Nanti kita lihat apakah kita peran kita sebagai guru bisa digantikan oleh alat-alat ini atau seperti apa. Kalau kita perhatikan alurnya tadi, saya jelaskan tadi situasi yang sedang terjadi di Indonesia itu, saya tidak mengatakan semua guru, tapi ada kecenderungan bahwa guru-guru itu lebih banyak fokus ke penggunaan media sosial yang berlebihan. Ya, saya belum mendapatkan angka yang pasti tentang itu, tapi bahwa fenomena itu ada. Lalu ketika itu terjadi, ada mesin-mesin yang bisa membantu guru-guru yang fokusnya ke tempat lain itu. Ya, jadi kita lihat apakah nanti kita bisa andalkan ini media apa namanya, mesin-mesin ini untuk menggantikan. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Kalau ChatGPT, DeepSeek, Grok, Space, Gemini, Copilot, semuanya itu bisa menggantikan peran guru, maka mungkin pertanyaan awamnya, kalau gitu kita butuh robot aja ya. Dalam diri robot itu kita install aja semua apa namanya, aplikasi atau semua mesin AI ini, kemudian dia menggantikan guru depan kelas. Oke, tentu Bapak Ibu, saya nggak tahu tanggapan Bapak Ibu tentang ini. Uh, Mari kita nanti akan bahas bersama di diskusi. Nah, kita tentu tidak menginginkan ya bahwa peran kita sebagai guru itu digantikan oleh AI gitu ya. Nah, ini saya dapat dari dokumen yang dibagikan oleh UNESCO mengenai AI di tengah di dalam dunia pendidikan. Ini secara tradisional kan guru itu dalam hubungan dengan siswa itu satu arah seperti ini ya, seperti yang di atas ini Bapak Ibu. Ya. Lalu di tengah
zaman AI, era AI sekarang itu, guru itu sebelum dia ke siswa ada AI dulu di tengahnya. Ya. Jadi guru, AI, lalu siswa. Nah, jadi kalau kita lihat yang terjadi adalah AI itu hanya sarana ya untuk mengemas materi-materi kita supaya bisa menjadi lebih menarik kepada para siswa. Dan kita mesti sadari bahwa siswa juga punya akses yang sama kuatnya dengan guru kepada AI. Maka guru dan siswa itu memiliki persamaan derajat di depan AI. Supaya itu tidak menimbulkan bahaya, maka guru mesti lebih 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 canggih dong kemampuan AI-nya, penguasaan AI-nya, supaya siswa-siswa ini tidak menyalahgunakan AI untuk hal-hal yang uh, tidak membimbing kita atau tidak mengarahkan kita ke tujuan pendidikan. Oke, di bawahnya itu ada dua anak panah itu, jadi ada timbal balik ya. Karena kita sama-sama mengakses AI, maka guru dan siswa itu berdialog ya. Bukan lagi guru sebagai sumber informasi yang utama, tapi dua-duanya menjadi satu apa namanya menjadi sumber pengetahuan ya. Hanya di sini guru mesti lebih lebih profesional harusnya dari para siswa. Nah, AI tidak menggantikan guru ya. AI dapat membantu menjadi lebih efisien ya. Guru menjadi lebih efisien dalam membuat konten pembelajaran, mengembangkan aktivitas, menyederhanakan tugas administratif. Itu pendapat dari profesor di University College London ya. Di Januari 2025 ketika peringatan Hari Pendidikan Sedunia, pakar-pakar pendidikan dari seluruh dunia itu berkumpul gitu. Kemudian ngomong tentang AI ini salah satu pendapat yang disampaikan oleh uh, profesor dari University College London. Nah ini ada beberapa juga. Nah, ini saya ambil secara verbatim aja supaya supaya kita menjadi lebih paham gitu ya. We need to ensure that AI tools improve learning ya. Tetapi di saat yang sama tetap apa namanya menjaga supaya fungsi guru sebagai sebagai apa namanya fasilitator sebagai manusia itu tetap 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 eksis gitu ya, jangan sampai semuanya diambil alih oleh AI. Lalu artificial intelligence must support students in their diversity without marginalizing them. Jadi jangan sampai AI itu mengabaikan keberagaman dari para siswa. Nah, di sini baru kita ngerti Bapak Ibu, kenapa kita di abad 21 ini ngomong tentang apa namanya diferensiasi gitu ya. Karena AI itu cenderung menyamaratakan semua orang gitu ya. Sedangkan manusia itu bisa memilah-milah siswa ini asalnya dari mana, budayanya seperti apa, macam-macam gitu. Kenapa dia mengalami masalah ini, kita tahu akarnya. Ya. Sedangkan AI, dia cenderung menyeragamkan. Maka disinilah peran dari guru. Ya, jadi si sampai mengorbankan keberagaman dari para siswa, sampai me, okay, menyingkirkan atau memarginalisasi para siswa. Itu. Jadi Bapak Ibu, ini dasar kenapa kita ngomong tentang apa namanya diferensiasi. Lalu mesti ada common framework, ya. Jadi ada ethics ya untuk memastikan bahwa artificial intelligence itu dalam pemakaian dalam pendidikan itu bisa bisa sesuai dengan nilai-nilai etika gitu ya. Jangan sampai dia menerabas prinsip-prinsip umum yang bersifat etis ya gara-gara ingin menerapkan AI gitu. Itu awasan-awasan penting yang masih banyak sih pemikiran-pemikiran, tapi saya ngambil tiga ini yang saya anggap relevan dengan topik kita. Nah, gimana dengan Indonesia? Di Indonesia kan kita udah tahu ya Bapak Ibu ya, kita punya
eh, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, dia udah jauh-jauh hari sebelum adanya AI ngomong tentang pendidikan itu sebagai tempat untuk mengasah cipta, mengasah rasa, mengasah karsa gitu ya. Ini ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya ini temuan yang sangat genuine yang bisa kita refleksikan kembali dalam kaitan dengan era AI seperti sekarang. Cipta itu apa? Ya, dalam hal cipta untuk guru, ketergantungan berlebihan terhadap AI bisa menurunkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Cipta itu kan berkaitan dengan kemampuan intelektual atau aktivitas intelektual. Ya. Ketika uh, orang atau dalam hal ini guru mulai tergantung dengan AI, tergantung dengan media sosial, maka kemampuan memecahkan masalahnya menjadi hilang. Ya. Jadi daya ciptanya udah hilang. Ya. Nah, dari kajian ilmiah ditemukan otak itu mirip dengan otot manusia. Makin sering digunakan dan dilatih, makin bisa bekerja dengan optimal. Ya. Atau sebaliknya, makin sering dimanjakan, dia akan menjadi lemah, ya, tidak bisa menjadi perangkat untuk melahirkan daya cipta. Maka tugas guru di sini, ya, yang pertama memandu kontekstualisasi ilmu pengetahuan. Ya, jadi cipta itu artinya tidak sekedar menerima ilmu, tetapi kita melakukan kontekstualisasi. Jadi di kurikulum Merdeka kemarin kan kita udah tahu ya bahwa materi-materi pembelajaran itu mesti dikontekstualisasi. Ya ternyata supaya kita tidak digilas oleh atau dikuasai atau dihegemoni oleh mesin AI gitu. Hanya manusia yang bisa melakukan kontekstualisasi karena kita ngerti di lapangan gitu. Lalu kritis terhadap konten yang dihasilkan oleh AI. Nah, Bapak Ibu ini juga penting. Konten AI itu tidak selamanya bisa diterima, ya, tidak selamanya bisa diterima sebagai kebenaran. Kalau Bapak Ibu amati, yang DeepSeek tadi itu yang saya perkenalkan di depan tadi itu, dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kalau kita nanya tentang sosialisme, ya, karena dia asalnya dari Cina. Ya, Cina udah menutup akses untuk penjelasan mengenai sosialisme. Jangan sampai orang nanya tentang kelemahan sosialisme itu apa gitu. Atau kalau kita buka groknya Elon Musk, kita akan menemukan dia sangat memuja si Elon Musk dan juga Trump, ya. Jadi kalau kita memasukkan nama Elon Musk atau Trump, dia pasti menunjukkan hasil yang sangat memuji si Elon Musk atau Trump gitu. Makanya guru mesti kritis gitu untuk melihat konten yang dihasilkan oleh AI karena dia udah bias, ya, udah bias kepentingan tertentu. Karena itu di situ disarankan menjadi long life learner, ya. Jadi kita mesti belajar terus-menerus. Jadi kita tidak menggantungkan diri pada AI. AI adalah instrumen gitu ya, atau alat yang kita pakai untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan, membuat pembelajaran itu menarik, membuat pembelajaran itu lebih inovatif gitu. Tapi tidak membuat pembelajaran itu sendiri menghilangkan peran guru gitu. Nah, yang berikut rasa, ya. Rasa tadi kan kita udah bahas tentang hilangnya rasa sosial, ya, atau hubungan interaksi sosial karena apa? Karena terlalu banyak berhubungan dengan media sosial, ya. Membangun rasa dalam konsepnya Ki Hajar Dewantara tadi itu, ya, bangun hubungan interpersonal dengan siswa. Jadi itu yang kita rasakan dalam kurikulum mereka sebenarnya ketika kita diminta untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Jadi kita kenal setiap orang, latar belakangnya apa, kemampuannya seperti apa, dan seterusnya. Lalu siswa itu bukan rombel tapi individu, ya. Kalau rombel itu dia dilihat sebagai anonim, ya, sebagai kerumunan massa. Tapi kalau individu kita kenal dia secara pribadi gitu dengan latar belakangnya. Lalu siswa itu bukan objek tapi subjek, ya. Jadi ini udah lama lah kita tahu bahwa ya, kita belajar bersama, ya, bukan mencekok.
pengetahuan kepada siswa, tapi kita learning together, belajar bersama ya dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Lalu bangun kecerdasan sosial emosional ya. Nah, itu sudah dijelaskan di depan. Lalu perlu mengetahui etika ber AI ya. Itu untuk mengasah rasa Bapak Ibu. Jadi rasa itu mesti ada untuk kita tetap eksis di tengah ancaman AI ini. Lalu karsa ya. Karsa itu kemampuan untuk menciptakan atau membangkitkan semangat gitu ya. Membangkitkan semangat siapa? Yang pertama diri sendiri dulu, lalu membangkitkan atau membaca keunikan setiap siswa ya. Kita tahu ada istilah Ingmadia Mangunkarsanya Ki Hajar Dewantara. Jadi di tengah kita membangkitkan apa potensi setiap orang gitu, apa keunikan setiap siswa, dan kita berusaha untuk membangkitkan keunikan tersebut, potensi tersebut, supaya dia menjadi lebih berkembang gitu, ya. Bukan pendidikan secara massal. Lalu guru sebagai agen transformasi sosial ya. Jadi guru tidak sekedar sebagai sebuah profesi, tapi menjadi agen transformasi sosial. Guru menjadi pelopor penerapan ilmu pengetahuan untuk berbagai persoalan konkret ya. Nah, ini saya nggak tahu ya, ini catatan akhir. Oke, mudah-mudahan catatan akhir, AI itu adalah instrumen yang membantu guru Bapak Ibu ya. Fokus guru adalah memanusiakan bahasa AI yang didapat dari AI. Jadi memanusiakan itu sama dengan mengkontekstualisasi ya. Membuatnya lebih sesuai konteks, membuatnya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, kita tekankan lagi Ingmadia Mangunkarsa membagikan potensi keunikan setiap siswa. Lalu guru sebagai agen transformasi, lalu guru menjadi pelopor penerapan ilmu. Lalu yang dibutuhkan sekarang itu bukan sekedar kompetensi ya, tetapi kecerdasan pedagogi, kecerdasan sosial, kecerdasan kepribadian dan profesional gitu. Kalau kompetensi mungkin dibatasi oleh indikator-indikator tertentu. Tapi kalau kecerdasan dia melampaui indikator. Ya, itu yang kita butuhkan sekarang. Nah, di akhir ini ada sebuah kutipan yang kiranya bisa memotivasi kita dari Aristoteles. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Ya. Pendidikan tanpa nilai, seberapapun manfaatnya, tampaknya hanya melahirkan iblis yang pintar. Gitu. Jadi AI mungkin bisa menciptakan orang pintar, tapi dia tidak bisa mendidik hati. Oke, itu saja. Slide terakhir yang nggak muncul ya. Itu saja. Terima kasih Pak Pur, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya terlalu banyak memakan waktu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Bu Eka, silakan. Oke, terima kasih Bu eh, Pak Heri. Mari Bapak Ibu teman-teman kita kasih emoticon aplaus boleh, hati boleh, silahkan. Terima kasih, sangat inspiratif Pak Heri memberikan pencerahan kepada kami, kepada kita semua. Rupanya selama ini kita kurang tersadarkan, paling tidak kita sebagai pendidik sering juga mengikuti tren-tren yang viral. Padahal itu bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembusukan otak luar biasa. Ada yang japri menulis di kolom komen, ini sangat dalam banget. Bapak Ibu teman-teman, Pak Heri ini saya perlu top up sedikit. Beliau ini adalah seorang selain pengamat, penulis, analitis banget. Sehingga apa yang dipaparkan tadi itu sangat daging banget ya. Banyak dagingnya. Bapak Ibu teman suster bisa membreakdown lagi menjadi misalkan materi parenting juga bisa, untuk guru juga bisa, untuk remaja-remaja di komunitas-komunitas tertentu juga bisa. Nah, saya memberi kesempatan kepada kita, masih ada waktu. Jika ada yang ingin memperdalam, silahkan langsung saja dibuka mic-nya dan bisa bertanya. Atau mungkin ada yang mau angkat tangan atau ini ada yang bertanya di sini. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menanggapin.
Bu Eka, boleh dibuka mic-nya Bu Eka. Oke, mungkin sambil menunggu jika terima kasih Pak Heri untuk materinya sungguh bermanfaat. Betul, Suster. Ini Suster punya sekolah Pak Heri. Jadi Pak Heri, saya juga ingin sedikit berbagi nih. Ya Pak. Saat ini memang ada tren kecenderungan yang seringkali kebablasan. Mungkin ini juga menyangkut kondisi real guru ya, bahwa menggunakan media sosial untuk sesuatu yang fokusnya di cuan tadi itu ya. Bukan lagi sebagai sebuah sarana untuk pembelajaran. Karena itu maka ada beberapa pendidik juga pernah mendapatkan teguran-teguran ya dari dinas juga terkait dengan konten-kontennya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Pak Heri ketika konten-konten yang ada di media sosial itu bukan hanya untuk cuan dalam arti masuk ke ranah kesenangan, bukan ranah otak, tetapi juga untuk sebagai cara untuk mengkritisi, baik itu mengkritisi sesuatu yang tidak disetujui terhadap apa yang dipraktekkan atau diperlukan pemerintah atau terhadap orang lain. Silakan Pak Heri. Oke, baik. Terima kasih Pak Pur. Ya dalam banyak kasus sebenarnya media sosial itu sangat 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 efektif ya untuk menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi, menyampaikan gagasan gitu ya. Kalau tujuannya hanya untuk menyampaikan gagasan atau aspirasi, saya kira sangat. Halo, oh, Pak, suara tadi di mute ya. Silakan Pak Heri. Eh, sorry, sorry. Udah Pak Heri. Oh, udah Pak. Oke, halo Pak. Oke. Ya, baik. Eh, dalam banyak kasus yang saya amati, Pak, media sosial itu sangat bisa dimanfaatkan untuk apa namanya menyampaikan aspirasi gitu atau menyampaikan kritik gitu ya. Kalau intensinya seperti itu, saya kira sangat baik ya. Tetapi ketika intensinya itu udah melenceng, artinya yang dikejar adalah kayak popularitas atau cuan atau apapun itu yang tidak tidak membawa kemaslahatan bagi banyak orang, itu udah penyalahgunaan gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak dilarang untuk aktif di media sosial, tapi kalau tujuannya itu untuk mengembangkan pendidikan kita menjadi lebih baik, kenapa tidak? Hanya memang di sana ada jebakan gitu ya. Ya tadi saya menyebutnya sebagai jebak apa namanya perangkap ya. Kalau kita masuk ke sana ya butuh butuh kemampuan juga untuk butuh apa namanya kemampuan mawas diri gitu untuk mengendalikan jangan sampai kita masuk dalam jebakan itu ya, jebakan untuk populer, jebakan untuk apa mendapatkan keuntungan besar di sana gitu dan seterusnya. Jadi mungkin tergantung setiap orangnya Pak ya. Kalau dia benar-benar mau mengabdikan dirinya untuk pendidikan ya dia tidak akan membelokkan tujuannya gitu ya. Terima kasih Pak Pur, kira-kira gitu. Makasih Pak Heri. Ini memang menyangkut idealisme ya, Pak Iya, Heri ya. Pak Heri ini ada yang bertanya, Pak Heri. Ada yang bertanya dari Bu Ajeng dulu nih. Luar ya. biasa pematerinya ingin bertanya. Menurut Pak Heri, apa yang sebaiknya dilakukan guru jika merasa sudah mengalami gejala jangka pendek dari brain rot?
agar dapat melatih kembali kemampuan otak menjadi lebih maksimal lagi, Pak Heri? Baik, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, saya sebenarnya tidak memiliki resep yang jitu soal ini ya, Bu Ajeng ya. Tapi gini, kalau pengalaman saya sendiri, ya saya orang yang cukup eh, aktif juga menggunakan media sosial. Tapi ada satu buku yang waktu itu saya nggak tahu ya ini cocok untuk Bu Ajeng atau untuk Bapak Ibu yang lain atau tidak. Tapi ada satu buku yang sangat menurut saya sangat membantu. Judulnya Atomic Habit. Kalau Bapak Ibu Oh pernah ya, ke James Gramedia Clear ya, melihat buku itu, ya. karangan Jadi, James Clear. ya, mengubah perilaku-perilaku itu mulai dari hal-hal yang paling kecil gitu. Jadi eh, saya sebenarnya saya bukan mempromosikan buku ini, tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, buka buku Atomic Habit ini itu menurut saya recommended ya untuk bisa membantu kita untuk secara dini gitu mengerem supaya kita tidak masuk terlalu jauh ke dalam bahaya brain rot. Gitu Bu Ajeng. Mungkin Bapak Ibu yang lain di sini punya pengalaman yang lebih baik lah, tapi at least untuk saya sendiri itu yang saya alami gitu. Terima kasih Pak Heri, Ya, ya, menginspirasi dan memantik kita untuk membaca buku itu. Kebetulan saya juga sudah membaca buku itu, sebenarnya bertolak dari sebuah pengalaman real yang dialami oleh penulis. betul Pak. Bagaimana dia mengubah sebuah kebiasaan yang memang tidak mudah. Dan dia mau menunjukkan bahwa untuk mengubah sebuah kebiasaan itu memang membutuhkan lingkungan yang sangat kuat. Karena itu di dalam praktek tertentu di sekolah kami, Pak Heri, yang namanya eh, literasi itu bisa dikembangkan dengan membuat lingkungan itu berliterasi, Ya, yaitu tembok-tembok dikasih tulisan, gambar, dan seterusnya. ya, Ini betul. pentingnya lingkungan. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak Heri, dari Bu Ersti. Gimana caranya agar kita selaku guru dan murid bisa lepas dari sosmed? Padahal saat ini hal itu sudah jadi kebutuhan, apalagi Ya, anak-anak nih. ya. Oke. Eh, di sini kita diskusi terbuka ya Pak Pur ya. Jadi Iya, saya sendiri bukan ahli media sosial, juga bukan orang yang udah berhasil menghindarkan diri dari bahaya media sosial, tapi paling kurang kita punya strategi gitu ya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa media sosial itu memiliki jebakan gitu. Jadi orang yang bikin media sosial itu dia riset dulu gitu. Dia riset dulu untuk mengetahui perilaku kita gitu, psikologi kita ya. Jadi orang ini maunya gimana gitu ya. Misalnya, oh dia pengen dipuji gitu. Oh dia pengen diakui, maka dia menyediakan tempat bagi kita, menyediakan panggung bagi kita sehingga kita di sana dipuji oleh banyak orang gitu. Baik atau buruk pun apa yang kita tampilkan pasti ada yang like gitu, ada yang kasih love gitu, ada yang bilang keren gitu. Dan itu kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang membuat kita terjebak gitu ya. Jadi mungkin mungkin cara yang paling baik adalah ya kita mulai membatasi diri gitu ya. Kira-kira eh, bagusnya sih kalau kalau saya selalu mengacu ke Atomic Habit ini ya, karena dia menjelaskan secara rinci gitu gimana caranya kita keluar dari kecenderungan-kecenderungan kecil gitu ya. Jadi supaya kita tidak masuk lebih jauh ya. Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman terbebas dari sandraan media sosial pasti punya tips yang lebih baik gitu. Kalau dari saya sih ya saya mengatakan bahwa dari penelitian yang saya baca itu berbahaya. Dia ngandung jebakan yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang memang udah tahu gitu. Nanti kamu lemahnya di sini gitu, maka saya kasih di sini. iya, Gitu ke maaf dari siapa ya? iya, Bu Esti. Ya, iya. ya. Ya, terima kasih Pak Heri. Ini jawaban Pak Heri, Bu Esti. Nah, juga ada satu yang mungkin saya juga bisa sedikit berbagi, Pak Heri. Ya.
Beberapa waktu lalu saya diundang untuk menghadiri sebuah seminar yang menurut saya narasumbernya keren banget. Tapi yang pengen saya sharingkan itu adalah yang bisa membedakan antara guru dengan AI. Itu tadi Pak Heri sudah memaparkan dengan sangat dalam hasil penelitian dan itu luar biasa banget. Yang bisa membedakan ini dan menurut saya guru-guru harus masuk di ranah ini. Yang pertama itu adalah optimisme. Jadi AI itu tidak mempunyai optimisme. Ya begitu aja. Lalu yang kedua itu adalah tingkat kesadaran. Kesadaran. Kesadaran itu dari pengalaman saya dan juga komunitas kami bisa terbangun lebih mendalam ketika dibiasakan refleksi, Pak Heri. Nah, reflective learning ini kan di dalam pembelajaran kurikulum kita ini kan kurang begitu mendapatkan perhatian. Ada secara eksplisit harusnya sebaiknya dilakukan, tapi bagaimana melakukan reflective learning ini kan nggak pernah disampaikan. Dan yang ketiga itu adalah, Pak Heri, adalah kreativitas. Karena AI itu tidak kreatif. Dia lebih banyak merekam saja, merekam dan mengulang kembali. Nah, saya pikir tiga hal ini yang bisa membantu kita sebagai guru agar tidak tergantikan oleh AI. Kalau kita mempunyai kreativitas, kita mempunyai optimisme, dan kita mempunyai kesadaran dalam arti kemampuan berefleksi, saya pikir tiga hal ini bisa membuat kita tetap bertahan seperti yang disasar oleh Kaisar Hirohito tadi. Nah, itu Pak Heri. Nah, ini teman-teman masih ada waktu 5 menit jika ada yang ingin bertanya. Jika tidak, mungkin Pak Heri bisa memberikan closing statement. Bentar, terima kasih Pak Heri atas presentasinya dan juga ya atas materi hari ini membuat kita bisa membimbing para generasi masa depan yang lebih baik, tidak tergantikan AI. Terima kasih Bu Esti dan paling tidak untuk saya bisa membimbing saya sendiri, menyadarkan saya lagi nih. Itu sekali lagi Pak Heri terima kasih. Mungkin Pak Heri bisa memberikan eh, closing statement Pak Heri, silahkan. Oh, itu ada Suster Suster, Martina oh sorry, aktifkan audio. suster ya. Bentar. Suster Martina ya. Ya, Pak. Audionya dikunci katanya. Oke, bentar-bentar. Sorry. Sudah, silakan, Suster. Sudah bisa, Suster? Sudah, Mari, sudah bisa. Suster. Ya, oke Pak. Ini saya mau tanya ke Pak Heri nih. Mungkin untuk saya sendiri ya, mungkin karena saya juga gaptek, jadi kurang begitu apa dengan medsos kecuali kalau yang hal-hal penting. Tapi yang saya alami adalah anak-anak didik yang sudah dalam tanda kutip sudah kecanduan. Bahkan sudah kata-katanya itu sudah tidak sopan. Kemudian juga cara untuk berpikirnya juga sudah, misalnya diberi tugas itu dia hanya jawab sembarangan asal sudah menulis saja. Nah, bagaimana pendampingannya untuk anak-anak seperti ini nih? Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih, Suster. Kalau saya dengar apa yang dikatakan oleh Suster tadi, itu arahnya itu sebenarnya udah mulai gangguan psikologis ya. Jadi gangguan mental gitu ya. Dalam arti dia tidak bisa berpikir secara jernih lagi, bahkan
kosakata yang dia pakai sangat terpengaruh oleh apa yang dia konsumsi gitu, setiap hari gitu. Jadi maksud saya media-media apa konten-konten dia konsumsi gitu. Jadi kalau ranahnya kalau gejalanya udah seperti itu, mungkin cara-cara yang biasa udah tidak mempan gitu. Katakan misalnya dinasihatin atau diarahkan gitu, atau dibawa ke barak militer, itu mungkin udah 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 nggak mempan lagi. Jadi akar-akarnya bukan di situ gitu. Jadi mungkin kita perlu ini suster, orang-orang yang ahli di bidang mental kejiwaan gitu untuk membimbing secara khusus. Kalau dibimbing oleh katakan guru-guru yang tidak berkompeten di bidang itu, bisa ada kemungkinan berhasil, tapi bisa ada kemungkinan juga gagal ya karena akar masalahnya tidak dipahami dengan baik gitu. Ya, jadi menurut saya kalau sudah memperlihatkan gejala-gejala seperti itu ya mungkin kita harus dengan profesional gitu ya. Tidak sekadar guru BK ya. Mungkin yang lebih paham psikolog atau psikiater misalnya. Ya. Kira-kira gitu suster. Mohon maaf itu yang bisa saya tanggapi. Ya, begitu ya, Suster. Terima kasih. Pak Heri, terima kasih. Ini waktu sudah hampir jam 21 di Indonesia bagian sono sudah lebih 1 jam lagi. Ya. Suster, Bapak Ibu, terima kasih. Terutama Pak Heri. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan berkati Pak Heri dan seluruh keluarga dan aktivitasnya. Bapak Ibu semua yang terkasih, terima kasih atas kesempatan kita bisa berbagi. Saya akan informasikan bahwa ada satu narasumber lagi yang siap berbagi. Ini agak harus siap sih, karena narasumber yang satu ini kepala sekolah inovatif tahun 2024. Dan beliau adalah kepala sekolah SMK tetapi sekaligus pemilik sekolah yang sungguh dari benar-benar nol, benar-benar dari zero sekarang menjadi hero dan sangat kritis. Beliau juga menjadi narasumber di berbagai tempat, akan berbagi dengan kita dengan tema atau topik dari rumit jadi asik, rahasia mengajar yang bikin siswa paham. Mau mengungkap strategi pengajaran yang efektif, menarik, dan pasti menyenangkan. Tapi beliau tidak berbasis pada AI, tapi mau mengelaborasi, mengeksplorasi, dan menggunakan lingkungan sekitar sebagai media ajar. Rencananya tanggal 12, narasumber ini akan menyiapkan waktu untuk kita, dan kita bisa ketemu lagi di ruang yang sama, dan semoga ini menjadi media pembelajaran yang menyadarkan kita bahwa panggilan kita sebenarnya harus naik level, bukan tunduk pada AI, tetapi menggunakan AI sebagai tools sehingga bermanfaat untuk kita dan tentu untuk anak-anak. Tantangan saat ini semakin berat, artinya kita harus semakin banyak belajar. Bukan begitu ya Pak Heri ya? Betul, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Heri atas kerelaan berbagi kepada kita. Kami percaya bahwa ini akan memberi berkah bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya Pak Heri, Suster dan Bapak Ibu. Kita membuka dengan doa, marilah kita tutup dengan doa sesuai agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Heri. Sampai jumpa Bapak Ibu di lain waktu di ruang yang sama. Terima Terima kasih Pak kasih. Put. Terima Ya. kasih Bapak Ibu. Oke, Bu Esti, siap diakomodasi. Saya tutup ya Bapak Ibu Suster Pak Heri. Ya, terima kasih Pak. Terima Terima kasih. kasih.